Nah, bahkan Jogja yang pernah mengklaim sebagai City of Tolerance juga tidak imun ya dari persoalan-persoalan ini. Tetapi saya akan mengatakan begini. Ya. Bagaimana pemerintah melihat kualitas kesetaraan antar umat beragama saat ini dalam prakteknya, yaitu Bu, baik. dalam kaitan Undang-Undang Dasar 45 ayat pasal 29. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat di dalam satu indikator ya, ini kan teman-teman dari Setara Institute membuat indikator tentang tentang keberagamaan, Kementerian Agama juga membuat juga ya. Memang pada 1 tahun ya, atau tahun 2018, 2019 itu adalah adanya terjadi penurunan yang luar biasa ya dari kehidupan beragama kita ya, karena salah satunya adalah masalah imbas dari masalah politik. Dan tentu ini juga harus menjadi pemikiran kita, apakah threshold itu memang harus setinggi itu sehingga presiden itu, calon presiden itu hanya 2, itu juga menjadi pertimbangan kita. Nah, untuk Setara Institute kita mengatakan bahwa kita memang turun ya dalam 2 tahun ini. Nah, bahkan Jogja yang pernah mengklaim sebagai City of Tolerance juga tidak imun ya dari persoalan-persoalan ini. Tetapi saya akan mengatakan begini. Dari pengalaman saya sebagai Ketua Komisi HAM di Organisasi Kerjasama Islam di Jeddah, yang ini membawai 57 negara Muslim, saya masih bersyukur menjadi bangsa Indonesia gitu. Karena bagaimanapun kita masih mempunyai cara-cara, mungkin satu residu bagus ya, komunalitas kita ini sebetulnya yang kita bisa konversi menjadi sebuah mekanisme sebagai satu cara untuk menyelesaikan ketegangan itu secara kultural. Sehingga persoalan-persoalan ini tidak muncul seperti di Syria, tidak muncul seperti di Irak, ya. Tidak muncul seperti di semua negara Timur Tengah yang notabene-nya sebetulnya semuanya Islam, hanya persoalannya mereka tidak bisa menerima perbedaan di dalam Islam itu. Ini satu hal yang kita masih bersyukur. Tidak semua ethno-religious communalities itu jelek ya, saya kira. Ada beberapa hal yang masih cukup bagus. Nah, menurut saya sih hal-hal yang bagus itu bisa tetap menjadi modalitas kebangsaan kita untuk menyelesaikan hal-hal yang kemungkinan akan lebih, tadi Pak Pendeta Yongki mengatakan kalau itu diselesaikan rame-rame turun ke jalan mungkin tidak produktif gitu ya, tidak konstruktif. Maka kita tempuh jalur-jalur silaturahim ya, kita tempuh jalan-jalan kultural yang itu yang penting hasilnya ada gitu ya. Yang penting hasilnya ada sehingga itu tidak muncul menjadi sebuah konflik yang lebih besar ya, isu di Tolikara misalnya, kemudian masalah masjid di Tolikara, kemudian masalah gereja di Singkil ya di Aceh, itu kita bersyukur betul bahwa itu kemudian tidak menjadi sebuah perpecahan yang memprihatinkan seperti di negara-negara lain. Jadi indikator secara prosentase yang disampaikan oleh Setara Institute dan juga oleh Kementerian Agama itu sekitar 70-an ya, 70 sampai 70 sekian persen gitu menurut saya. Yang titik yang paling rendah adalah tahun 2018 ya. Dan tentu ini menjadi koreksi kita semuanya gitu ya, bahwa kita harus tetap menjaga Indonesia seperti saat ini. Karena saya menyaksikan destruksi yang ada di beberapa negara itu yang membuat hidup tidak aman dan juga tidak nyaman ya. Nah,
oleh sebab itu kita bersyukur di Indonesia itu ada perimbangan ya. Di sebagian barat itu predominan ya, mayoritas dalam arti kalkulasinya, bukan mayoritas dalam arti dominasinya. Tetapi di Indonesia bagian timur kita mempunyai lebih banyak saudara-saudara kita yang Kristen ya, dan juga yang Katolik. Nah, ini satu hal yang sebetulnya harus saling terus-menerus antara barat dan timur ini, harus selalu dibangun komunikasi, jembatan, involvement yang konstruktif, sehingga akan ada satu lesson learn gitu. Kalau di barat diselesaikan dengan baik, tentu akan diselesaikan juga dengan baik di timur. Kalau di timur dilakukan dengan baik, maka yang ada di barat juga akan lebih baik. Dan saya sepakat dengan Pendeta Yongki ya, bahwa pengaruh-pengaruh dari luar itu sebetulnya akan bisa kita filter dengan baik kalau misalnya modalitas kebersamaan kita itu menjadi lebih kuat gitu ya. Jadi mari kita refleksi ke dalam masing-masing. Kitalah sebetulnya yang berhak, yang mempunyai kekuatan untuk mengkritik ke dalam gitu ya. Kalau saya sebagai orang Muslim, maka saya akan sangat keras gitu ya menyampaikan hal-hal ini kepada komunitas Muslim ya, misalnya di Muhammadiyah. Saya selalu bilang ini, ayo dong bicara dong tentang masalah ini ya, sehingga ini akan terus menjadi sesuatu yang akan kita gunakan sebagai modalitas. Kantor staf presiden sendiri seperti tadi yang saya sampaikan, kita monitor semuanya ya, yang hal-hal yang terkecil pun yang terjadi, dan karena KSP ini adalah sebagai rumah terakhir, itu jadi Bapak Presiden mengatakan bahwa KSP harus menjadi rumah terakhir. Pak Kepala Staf, Pak Jenderal Purnawirawan Muldoko mengatakan kalau tidak ke KSP kemana lagi? Ya, dan dengan masalah-masalah yang dibawa ke KSP, kami bergerak sekali lagi bergerak secara senyap gitu ya, untuk dapat berkomunikasi dengan banyak pihak gitu ya, agar masalah-masalah ini tidak tereskalasi menjadi sebuah konflik yang terbuka. Kita berharap terus-menerus agar pembelajaran di Pilpres kemarin tidak lagi akan mengoyak ya, dan juga kita juga menyayangkan apa yang terjadi pada pemilihan gubernur misalnya di DKI, yang seharusnya tidak harus seperti itu, sehingga kemudian memunculkan persoalan-persoalan. Dan jelas di dalam Islam bahwa ini Indonesia ini bukan negara Islam ya kita, dan masyarakat Muslim di Indonesia yang cukup besar pun tidak pernah mengklaim ya bahwa kita harus menjadikan ini sebagai negara Islam. Ini sebagai satu sumbangsih dari masyarakat Muslim, dan oleh sebab itu hal-hal yang terkait dengan masalah kepemimpinan seharusnya ini dilihat sebagai sebuah kepemimpinan yang kolektif. Siapa yang mempunyai kekuasaan tertinggi? Yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah umat, yang itu direpresentasikan oleh DPR. Nah, oleh sebab itu pemimpin-pemimpin eksekutif ini adalah pemimpin-pemimpin yang sebetulnya boleh, ya, menurut Al-Mawardi misalnya, itu boleh misalnya itu dijabat oleh selain Muslim, karena itu adalah pada tingkat eksekutif. Saya kira begitu.